Hai, perkenalkan saya Novita, peserta Latsar CPNS Regional Yogyakarta. Berikut adalah cuplikan video kasus terkait anti korupsi. Bulan Februari lalu, Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PEN pariwisata yang melibatkan 8 pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Buleleng. Kejaksaan Negeri Buleleng saat ini sedang melengkapi berkas dan menyusun resum pemeriksaan penyidik yang nantinya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Penyidik mentaksir jumlah kerugian negara mengalami peningkatan dari tafsiran sebelumnya 656 juta rupiah menjadi 789 juta rupiah. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Buleleng telah mengumpulkan 4 bukti yang kuat dalam kasus dugaan korupsi dana PEN di Dinas Pariwisata. 4 bukti diantaranya merupakan berkas surat keputusan, uang tunai hasil markup, keterangan saksi, dan keterangan para tersangka. Bukti selain dokumen, terakhir jumlah uang yang kita sita sebanyak 602 juta. Ya, jadi sudah mencapai 602 juta. Nanti perhitungan penyidik berapa kerugian totalnya itu masih dikalkulasi sama penyidik. Terakhir saya dapat informasi kemungkinan di atas 600 itu. Ya, karena ada beberapa dana yang belum kembali juga. Kejari Buleleng menargetkan secepatnya berkas akan dilimpahkan ke pengadilan dan bisa segera dilakukan persidangan, mengingat kasus ini merupakan prioritas di saat pandemi COVID-19. Hardian Narayana, Kompas Dewata. Menurut Anda, bagaimana terkait dengan kasus ini? Beberapa penyebab korupsi antara lain: 1. Kelemahan sistem, rendahnya transparansi yang membuat adanya kesempatan untuk korupsi. 2. Ketimpangan gaji antara sektor publik. 3. Faktor sistemik yaitu sistem pembiaran korupsi. 4. Pemimpin dan pegawai yang tidak memiliki integritas. Dan yang kelima, kerjasama antara white collar dan blue collar untuk manipulasi sistem. Lalu, apa saja dampaknya? 1. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Buleleng, Bali. Kerugian yang dialami negara mencapai 700 juta rupiah, sehingga terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional. 2. Markup harga yang dilakukan Dinas Pariwisata Buleleng sebagai modus korupsi, dengan cara melakukan kenaikan harga sehingga merugikan masyarakat karena harga yang ditanggung lebih besar. 3. Sarana dan prasarana berkualitas rendah karena alokasi anggaran digunakan untuk korupsi. Solusi: pertama, perbaikan sistem. 2. Pembenahan akhlak dan moral upaya pencegahan korupsi. 3. Menciptakan budaya organisasi tentang anti korupsi. 4. Kampanye tentang anti korupsi. Dan yang kelima, adanya sistem pengaduan masyarakat apabila terdapat penyimpangan. Jauhi korupsi karena berani jujur hebat.